alhamdulillah ini semua. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal qanitin was-sabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tak lupa kita betul-betul bersyukuri nikmat kemajuan yang sangat luar biasa yang kita rasakan, bahkan kita mungkin belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi dengan kemajuan-kemajuan ini. Misalnya di tahun 2045 kita belum bisa membayangkan seperti apa hebatnya nikmat Allah berupa kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi yang sungguh luar biasa. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada manusia yang sesungguhnya telah menancapkan awal dari kemodernan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal bagaimana Rasulullah memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat. Di antaranya adalah memberikan manfaat dalam menciptakan kemodernan, dalam menciptakan kemajuan. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita tahu bahwa luar biasa kemajuan saat ini, kemodernan saat ini, akan tetapi ada sisi yang memang kadang-kadang ada kelemahan dari kemodernan. Di antaranya adalah kondisi hati masyarakat modern. Jadi ketika kemodernan itu betul-betul terjadi seperti saat ini, kita menyaksikan bahwa ada sisi negatif. Di antaranya adalah problem hati di kalangan masyarakat modern. Maka judul khutbah kali ini insyaallah terapi hati masyarakat modern. Dalam bahasa Arabnya adalah ilajul qalb fi al-mujtama al-hadith. Terapi hati di kalangan masyarakat modern. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada dua poin yang ingin disampaikan dalam konteks, yakni bagaimana menterapi hati masyarakat modern. Yang pertama adalah diagnosa sofistik menutup
kebocoran masyarakat modern. Jadi para ahli sufi ini memberikan semacam resep bagaimana caranya agar kondisi hati masyarakat modern ini bisa disembuhkan. Dengan cara apa? Penyembuhannya itu adalah dengan cara yakni mengikuti Al-Quran. Karena sebagaimana yang dibacakan dalam muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah. Mau'izah atau nasihat dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh yang ada dalam hati, penyembuh penyakit-penyakit hati, wa hudan, petunjuk, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shifaa'un lima fis sudur. Syifa di sini artinya adalah penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Maka ini Al-Quran ini adalah penyembuh yang sesungguhnya, penyembuh yang betul-betul bisa menyembuhkan. Para ahli bahasa membedakan antara kata dawa dengan syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Lalu bedanya apa? Al-Quran berbicara bahwa Al-Quran adalah penyembuh. Artinya adalah bahwa Al-Quran menyembuhkan penyakit hati itu bukan sekedar meredakan gejalanya, meredakan sakitnya, tetapi menghancurkan sakit itu dari akar-akarnya. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kadang-kadang kita ini suka lupa. Kadang-kadang kita ini suka terlena dengan iklan-iklan, dengan propaganda-propaganda yang saat ini luar biasa, ilmu pengetahuan yang luar biasa, sehingga memunculkan banyak sekali teori-teori untuk menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Padahal kita umat Islam punya obat yang sangat luar biasa, yakni Al-Quran Al-Karim. Jadi Al-Quran Al-Karim ini adalah mampu menyembuhkan penyakit hati dari akar-akarnya dan menyeluruh. Dan menyeluruh, tidak akan pernah tersisa dari penyakit hati itu. Termasuk penyakit hati yang paling akut adalah penyakit asyirk. Itu penyakit paling akut. Ini mungkin tidak ada yang bisa menyembuhkan selain Al-Quran. Penyakit musyrik kepada Allah adalah penyakit yang paling akut, dan itu tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya selain dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi kita harus betul-betul kembali, ya, bagaimana kita membaca Al-Quran itu. Di situ kita mengambil mau'izah, kita mengambil nasihat, karena nasihat yang terbaik adalah nasihat yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Di dalam tafsirnya dikatakan al-wasfah al-ilajiyah al-asasiyah lima yusamma bi tasarrubatil qalb wal fikr. Jadi Quran itu maksudnya adalah resep dasar, resep utama untuk menyembuhkan
kebocoran-kebocoran hati dan pikiran-pikiran kita. Allati yusabbibuha al-shighal al-mufrid bid-dunya. Kenapa masyarakat ini begitu rentan dengan penyakit hati? Karena karena begitu sibuknya dengan urusan dunia. Kita sadar betul saat ini dari mulai bangun sampai bangun lagi kita begitu disibukkan. Buka WA, buka sosmed. Kadang-kadang kita buka Al-Qur'annya jarang. Bahkan ada juga yang hampir tidak pernah karena menganggap Ramadannya sudah lewat. Maka pernah disindir oleh Syekh Syibli, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kamu hamba Tuhan, hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Karena banyak kadang-kadang setelah Ramadan yang biasanya sholat witir tidak sholat witir lagi, yang biasanya membaca Al-Quran dia sudah tidak baca Quran lagi. Fal Quran ya'wal ka yakni tasarrubat dia jelib as-sakinah al-amikah. Dia mampu menciptakan kedamaian yang mendalam. Allati tutahhir al-batin, yang mampu mensucikan batin, minasyukuk wal ahwa, dari keraguan dan hawa-hawa nafsu kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua adalah transformasi spiritual. Ini untuk mengobati atau menterapi hati kita adalah transformasi spiritual dari tilawah menuju peradaban. Jadi kita tadi baca Al-Quran, tetapi baca Al-Quran itu jangan hanya tilawah, tetapi baca Al-Quran itu harus sampai kepada tadabbur. Tilawah dilanjutkan dengan qiraah, qiraah dilanjutkan dengan tadabbur, maka kita akan mampu menjadi ahli Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa itu tilawah? Tilawah itu adalah membaca Al-Quran verbal, membaca Al-Quran dengan suara indah kita. Meskipun suara kita tidak begitu indah, tapi kalau yang dibaca Al-Quran itu menjadi indah. Jadi tilawah itu level pertama. Tilawah itu dapat pahala. Satu-satunya membaca yang dapat pahala itu Al-Quran. Satu-satunya membaca yang per hurufnya, kalau kita baca itu maka mendapat pahala. Rasulullah bersabda, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Satu huruf 10 kebaikan, dan alif lam itu bukan satu huruf, itu 3 huruf. Maka kalau kita baca satu ayat aja berapa puluh huruf dikali 10, luar biasa. Itu baru tilawah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, man yaqra'ul alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun fa huwa ma'a safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan baik, lancar, ini berada bersama para malaikat. Wa man yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata, dan orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan terbata-bata, falahu ajrun, maka dia dapat 2 pahala. Itu baru tilawah. Baru membaca belum paham, itu tilawah. Tapi sebagai umat Islam yang berkemajuan, yang modern, itu tidak cukup tilawah. Meskipun tilawah saja sudah bisa menyembuhkan penyakit hati. Tilawah aja itu mendengarkan irama-irama. Maka Syekh Al-Jurzani pernah mengatakan bahwa memang keindahan bahasa Al-Quran itu betul-betul racikan terhebat. Jadi kalau kita renungkan kenapa Al-Quran itu begitu indah, karena racikannya. Kalau kita dengerin bahasa Arab orang Arab saat ini, bandingkan dengan Al-Quran itu gak ada apa-apanya.
Kalau kita bandingkan syair-syair Arab dibandingkan dengan Quran itu gak ada apa-apa, indah. Jadi baru tilawah udah indah. Tapi kita lanjutkan dengan qiraah. Jadi membaca Al-Quran dengan paham maknanya, jangan sampai berbicara ayat azab kita malah senyum karena nggak ngerti. Berbicara ayat surga menangis, ya aneh, kebalik. Jadi kenapa begitu? Karena tidak paham. Padahal Al-Quran itu petunjuk, dan namanya petunjuk tidak akan menjadi petunjuk kalau tidak dipahami. Yang terakhir adalah tadabbur, mendalami makna dalam Al-Quran, merenungkan secara mendalam. Ini bukan hanya paham makna, tapi betul-betul didalami maknanya. Maka kadang-kadang satu ayat itu dampaknya luar biasa. Satu ayat dampaknya luar biasa. Misalnya ada satu ayat wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Hanya beda membaca harakat, ada arjulakum, ada arjulikum. Yang membaca arjulakum itu kalau wudu membasuh kaki. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Tapi kalau yang membacanya wamsahu biru'usikum wa arjulikum, kakinya cukup diusap. Itu diantara tadabbur, sebagian kecil tadabbur. Dan memang ayat Al-Quran itu kalau ditadabburi itu satu ayat aja luar biasa. Dan memang sampai kapanpun tidak akan mampu mengungkap hakikat betul-betul kedalaman makna daripada Al-Quran. Oleh karena itu maka kita dituntut untuk selalu mentadabburi dan mempelajari Al-Quran Al-Karim. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di zaman yang semakin modern ini kondisi umat Islam ini harusnya tetap hatinya juga modern. Jangan kebalik, zamannya modern tetapi hatinya jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bi ittisali ma'muratihi wa jinnabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabi al-karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada al-muttaqin bidukhulil jannah wa ta'ala man amsa bidukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qulullahu 'an nabiyyi sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa azihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'al minhum batina abdulatil islam bi hidayatika wa rahmatika wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.